Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabilisa Davanaida dari kelas Tahlil Lughawi A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisa bahasa. Baik, yang pertama, analisis sendiri yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi ataupun diperbaiki maupun juga dilakukan pengembangan. Nah, sedangkan bahasa sendiri yaitu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Jadi, analisis bahasa merupakan penelaah yang dilakukan oleh peneliti atau pakar bahasa dalam menggarap data kebahasaan yang diperoleh dari penelitian lapangan atau dari pengumpulan teks atau penelitian kepustakaan. Selanjutnya yaitu manfaat analisis bahasa. Nah, analisis bahasa selanjutnya yaitu manfaat analisis bahasa. Nah, dengan diadakannya analisis kesalahan berbahasa dapat membantu guru untuk mengetahui jenis kesalahan yang dibuat, daerah kesalahan, sifat kesalahan, sumber kesalahan, maupun penyebab kesalahan. Nah, bila guru telah menemukan kesalahan-kesalahan, guru dapat mengubah metode dan teknik mengajar yang digunakan. Kemudian dapat menekankan aspek bahasa yang perlu diperjelas dan dapat menyusun rencana pengajaran remedial, dapat menyusun program pengajaran bahasa itu juga sendiri. Nah, dengan demikian bahwa antara analisis kesalahan dengan bidang kajian yang lain, misalnya pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar, perencanaan pengajaran, pengajaran remedial, penyusunan ujian bahasa, dan bahkan pemberian pekerjaan rumah adalah ada hubungan timbal balik. Kemudian fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa di sini ada fungsi interpersonal, fungsi direktif, fungsi referensial, fungsi imajinatif, dan fungsi personal. Yang pertama, fungsi interpersonal, yaitu kemampuan untuk membina dan menjalin hubungan kerja dan hubungan sosial dengan orang lain. Yang kedua, fungsi direktif. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberi saran, membujuk, meyakinkan, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi referensial. Nah, fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk penulis atau berbicara tentang lingkungan kita yang terdekat dan juga mengenai fungsi metalinguistik. Yang keempat, fungsi imajinatif. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun ritme baik bahasa lisan maupun tulis. Kemudian, fungsi personal. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan pribadi seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Selanjutnya, hubungan fungsi bahasa dengan aspek-aspek kehidupan. Yang pertama, hubungan bahasa dengan kebudayaan. Nah, dalam suatu sistem kebudayaan yang begitu kompleks, unsur bahasa melekat pada setiap unsur-unsur kebudayaan yang lain. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dalam penyebarluasan hasil-hasil budaya suatu masyarakat. Yang kedua, hubungan bahasa dengan etika atau moral. Penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan etika atau moral dapat dilihat pada pemakaian kata tata krama. Antara lain, misalnya unsur yang disebut dengan istilah undak usuk. Nah, unsur ini merupakan salah satu sub pokok bahasan pada pertemuan kebahasaan. Yang ketiga, ada hubungan bahasa dengan religi. Nah, pada awalnya bahasa merupakan pengetahuan eksistensial mengenai bentuk hidup manusia sehingga mudah dideskripsikan. Dalam kaitannya dengan sistem religi, kedudukan bahasa sebagai suatu deskripsi pengalaman kemanusiaan dalam dimensi personal maupun sosial. Selanjutnya, contoh analisis bahasa atau kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahasa Arab. Misalnya
berkaitan dengan kebiasaan muadzin di waktu subuh. Kalimat as-sholatu khairun minan naum sering terbaca memanjangkan harokat dhammah pada huruf waw di kalimat an-naum. Alasan untuk kesalahan tersebut karena faktor kebiasaan. Kemudian ada ungkapan limadza hadza yaqa'u adalah kalimat Indonesia yang diarabkan. Dalam siyak Arabi, ungkapan tersebut seharusnya kaifa yaqa'u hadza. Kemudian pada kalimat man yadribu anta itu salah. Yang benar adalah man yadribuka. Dalam kaidah nahwu dibedakan antara kata ganti yang menjadi subjek dan objek. Jika anta adalah kata ganti orang kedua mudzakkar untuk subjek, maka ka adalah kata ganti orang kedua mudzakkar untuk kedudukan objek. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.